perang tak selalu membawa kemenangan. Terkadang, ia justru membuka tabir aib dan kelemahan yang selama ini tersembunyi. Dan itulah yang kini dialami oleh Israel dan Amerika Serikat. Pasca serangan besar-besaran terhadap Iran, dua negara ini tak hanya merugi secara militer dan ekonomi, tapi juga menghadapi pemberontakan dari dalam negerinya sendiri. Saat Iran membalas dengan rudal-rudal jarak jauh ke wilayah Israel, sistem pertahanan THAAD milik Amerika yang ditempatkan di sana mulai kewalahan. THAAD, yang digadang sebagai teknologi penangkal rudal tercanggih, ternyata tidak mampu menghalau seluruh serangan. Dari laporan militer, setidaknya 80 rudal telah digunakan. Namun, akurasinya tak sebanding dengan biaya operasionalnya. Kerugian? Diperkirakan Amerika mengalami kebocoran anggaran militer mencapai 1,2 triliun AS dolar, atau sekitar 19.000 triliun rupiah. Padahal itu baru kerusakan dari satu front saja. Serangan lanjutan datang dari kelompok Houthi di Yaman, yang meluncurkan 52 rudal sejak Maret lalu, dalam solidaritas terhadap rakyat Palestina dan Iran. Selama 12 hari berturut-turut, militer Israel terlibat baku tembak tanpa henti. Namun alih-alih menang, mereka justru kehabisan amunisi. Kementerian Pertahanan Israel sampai harus mengajukan pencairan dana militer sebesar 288 triliun rupiah. Tapi, permintaan itu ditolak oleh Menteri Keuangan Israel sendiri. Akhirnya, Israel mengemis ke sekutunya, Amerika Serikat. Donald Trump, meski disorot rakyatnya, menyetujui pengiriman senjata tambahan senilai 8,2 triliun rupiah. Namun di negeri Paman Sam sendiri, gelombang protes terus membesar. Warga menolak uang pajaknya digunakan untuk mendukung perang. Situasi di dalam Israel makin memburuk. Serangan rudal yang menghantam wilayah sipil menimbulkan kerusakan infrastruktur besar-besaran. Gedung-gedung runtuh, termasuk pusat perbelanjaan seperti Azrieli Mall di Tel Aviv, mengalami kerusakan parah. Kekacauan ini dimanfaatkan oleh para penjara. Mereka merampok toko-toko, membobol apartemen, dan bahkan menjarah uang tunai dari rumah tetangga. Ini bukan ulah kriminal biasa, tapi kemarahan warga terhadap pemerintah Benyamin Netanyahu. Rakyat menuntut ganti rugi atas kerusakan properti. Namun, hingga kini belum ada respon dari pemerintah. Kemarahan itu memuncak dalam aksi baku pukul terhadap militer IDF di wilayah tepi barat. Beberapa instalasi militer bahkan dibakar warga. Di tengah kekacauan itu, gencatan senjata diumumkan. Tapi sayangnya, tidak sepenuhnya dihormati. Amerika dan Israel disebut masih menyusun strategi untuk menghabisi Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang kini dijaga sangat ketat. Menteri Pertahanan Israel terang-terangan mengakui bahwa pihaknya masih memburu Khamenei. Namun Donald Trump justru menyatakan bahwa meskipun tahu lokasi persembunyian sang pemimpin revolusi, ia tak akan mengizinkan tentaranya membunuhnya, karena alasan moral dan perhitungan geopolitik. Iran, tentu saja, tak tinggal diam. Mereka sadar penuh adanya rencana penggulingan rezim. Penasehat senior Ali Larijani menyebut Israel sudah berencana mengakhiri revolusi Islam hanya dalam 5-6 hari jika memungkinkan. Tapi rencana itu tak semudah membalikkan telapak tangan, karena kali ini, Iran tidak sendiri. Rusia dan Cina secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Iran. Analis Rusia, Farhad Ibrahimov, bahkan menyebut bahwa Moskow akan memberikan segala hal yang dibutuhkan Teheran, termasuk integrasi sistem pertahanan ke jaringan keamanan kawasan. Putin, dalam pernyataannya, berjanji akan membantu Iran secara maksimal. Sementara itu, Cina, negeri tirai bambu itu memandang Iran sebagai jalur perdagangan strategis. Dan segala gangguan terhadap Iran dianggap sebagai ancaman langsung bagi kepentingan nasional mereka. Kini, Israel dan Amerika menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Kekacauan internal, kerugian ekonomi, serangan dari sekutu Iran, dan tekanan diplomatik global membuat keduanya mental down. Inilah akibat dari arogansi dan obsesi untuk menggulingkan bangsa lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini awal dari akhir supremasi militer Amerika dan Israel? Like jika kamu suka cerita ini. Share agar lebih banyak yang tahu realita di balik propaganda perang. Dan, subscribe channel ini agar kamu tak tertinggal informasi lainnya.